Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kajian selanjutnya tentang kitab Safinatun Najah. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita bersama-sama buka kajian pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga bermanfaat dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Likulli niyatin salihah wa ila ruhi muallifi hadzal kitab Syekh Salim bin Abdullah bin Samir al-Hadrami wa ila arwahi jami'i masyayikhina khususan arwahi syekhina Maimun Zubair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku nerangake iku fasal suci. Kita sekarang masuk pada pembahasan tentang masalah najis. Baik, dan pembahasan pertama ini yaitu membahas tentang praktek pensucian dengan istihalah. Istihalah ini semacam kayak apa ya? Kayak perubahan fermentasi mungkin ya. Tapi dikatakan fermentasi juga tidak apa ya? Ya pokoknya istihalah ini dalam kitab fikih itu didefinisikan dengan inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhra ma'a baqaihi bihalihi. Jadi berubahnya sesuatu, inqilabu syai' min sifatin, dari satu sifat, ila sifatin ukhra, menuju kepada sifat yang lain, ma'a baqaihi, besertaan dengan tetapnya sesuatu tersebut, bihalihi. Jadi dia tetap tapi sifatnya berubah. Jadi yang berubah itu sifatnya. Baik, saya bacakan dulu. Alladzi utawi perkara yadhuru kang iso suci apa alladzi minan najasati saking pira-pira benda-benda sing najis. Jadi benda-benda sing aslinya najis kemudian bisa berubah. Istihalah itu berubah tadi. Berubah menjadi suci iku salah satun iku ono telu. Jadi ada tiga hal yang di situ bisa aslinya najis, tapi kemudian bisa berubah menjadi suci dengan menggunakan atau dengan prasarana istihalah tersebut tadi. Al-khamru rupane siji arak. Idza takhallalat ing dalem nalikane berubah dadi cokak apa iki mau khamr. Secara bahasa, kata al-khamru itu bermakna al-muttakhadzah min asiril inab, yaitu minuman yang dibuat dari asiril inab, dari perasan anggur. Disebut dengan khamr, jadi minuman ini memabukkan ya. Disebut dengan khamr karena apa? Karena litakhmiriha al-aqla, karena minuman tersebut bisa menutupi akal seseorang. Jadi dia menutupi sehingga kemudian dia disebut dengan al-khamru. Kata al-khamru ini hampir sama seakar kata dengan kata al-khimar bil kha ya. Khimar itu artinya kerudung. Jadi karena kerudung itu menutup rambut bagian kepala seorang wanita. Terus secara syarak hukum khamr, yang namanya khamr secara syarak itu kullu muskirin, yaitu segala sesuatu yang memabukkan. Jadi segala sesuatu yang memabukkan, entah itu dari anggur,
dari korma, mau dari jeruk, mau dari apel, semua sama saja. Kalau itu memabukkan, kok diambil dari perasan buah apapun, kalau itu memabukkan, maka itu masuk kategori khamr. Nah, khamr ini hukumnya najis ya. Khamr ini hukumnya najis. Di dalam hadis dikatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Segala sesuatu yang memabukkan itu masuk kategori khamr, wa kullu khamrin haram. Segala sesuatu yang masuk kategori khamr maka itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Nah, khamr ini yang asalnya najis itu bisa suci, jadi dia termasuk daripada tiga najis yang bisa suci dengan proses istihalah tadi ya. Dia termasuk tiga najis yang bisa suci dengan proses istihalah. Jadi dia berpindah dari sifat najisnya menuju kepada sifat suci ya. Nah, dia satu sifatnya itu sifat nanti yang memabukkan, misalkan khamr itu memabukkan, hilang memabukkan sifat memabukkannya, kemudian berpindah kepada cuka, maka itu hukumnya khamr nanti suci. Nah, khamr itu ada dua jenis, yaitu ada yang disebut dengan al-khamrul muhtaramah, yaitu arak yang dimuliakan. Maksud dimuliakan itu dalam artian tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Yaitu apa? Al-khamrul muhtaramah itu yaitu khamr yang di situ memang awal mulanya diperas, tujuannya memang digunakan untuk membuat cuka. Atau khamr yang memang diperas, jadi araknya itu apa? Misalkan dari anggur lah. Diperas, memang yang memeras itu non muslim dan tujuannya memang untuk khamr, maka itu juga tidak boleh nggak boleh kita tumpahkan sembarangan. Nah, karena apa? Karena memang itu untuk non muslim ya. Non muslim itu kan tidak langsung wajib untuk mengikuti aturan Islam kalau dia itu non muslim. Jadi beda lagi, itu namanya khamrun yang muhtaramah. Berbeda kalau anggur misalnya diperas oleh orang muslim, tujuannya untuk arak. Nah, ini masuk kategori khamr yang ghairu muhtaramah. Maka ketika seperti itu wajib untuk dibuang. Jadi anggur atau yang diperas oleh orang muslim tujuannya untuk membuat arak, misal toa ataupun yang lainnya, maka itu wajib untuk ditumpahkan ya, wajib untuk ditumpahkan. Nah, khamr itu baik di situ dia itu muhtaramah atau ghairu muhtaramah, jikalau memang di situ dia takhallul berubah menjadi coka, maka dia hukumnya suci. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yaitu takhallalat, idza takhallalat ya, nalikane berubah dadi cuka apa khamr binafsiha kelawan awak dhewe ne khamr. Maksud kata binafsiha di sini dia itu berubah menjadi coka dengan tanpa usaha kita. Dengan tanpa usaha itu maksudnya bagaimana? Enggak diobatin ya, enggak dimasukin sesuatu yang menjadikan proses berubahnya jadi coklat itu semakin cepat ya. Entah sesuatu itu seperti itu cair, entah itu sesuatu seperti itu jamid ya, entah jamid entah cair ya, itu sama saja ya, sama saja. Hanya saja nanti jikalau misalkan yang dicemplungkan obatnya entah apa ya, yang untuk merubah yang asalnya khamr menjadi cuka, itu jikalau kok sesuatu yang jamid itu artinya benda padat bukan benda cair ya, itu kok sesuatu yang jamid bukan sesuatu yang cair, maka ketika sebelum menjadi coka, jadi qabla takhallul, kalau bisa diambil ya diambil. Tujuannya nanti agar agar arak tersebut itu menjadi arak yang kalau sudah berubah menjadi cuka itu cukanya suci. Jadi ingat sekali lagi, ini mengambilnya di tengah-tengah sebelum berubah menjadi cuka. Kalau sudah menjadi cuka baru diambil ya enggak, tetap dihukumi najis. Karena apa? Karena benda padat tadi sebelum dia berubah menjadi cuka dia sudah mutanajis.
Maka ketika masih ada di dalam cuka tersebut kemudian diambil setelah menjadi cuka, ya maka dia menjadikan cuka itu menjadi najis kembali. Jadi di sini walhasil khamr itu baik itu muhtaramah ataupun ghairu muhtaramah, itu semua kalau dia berubah menjadi cuka dengan dirinya sendiri dengan tanpa usaha kita, maka di situ khamr tersebut menjadi suci. Tapi perlu dicatat, walaupun di sini tadi saya jelaskan ada pembagian khamr atau arak itu ada yang muhtaramah dan ada yang ghairu muhtaramah, hukumnya tetap sama-sama di situ tidak boleh atau haram dikonsumsi oleh umat Islam. Jadi kalau orang Islam tuh haram mengkonsumsinya. Haram mengkonsumsinya. Kalau non muslim bagaimana? Ya, non muslim secara hukum duniawi seolah-olah dia tidak dihukum, seolah-olah ya. Tetapi nanti di akhirat ya sama, dia kena. Karena pada hakikatnya furu'us syariah, ya cabang-cabang syariat itu juga muwajjahun atau muwajjahatun lil kufar. Jadi juga diarahkan kepada orang-orang non muslim ya. Terus kemudian wajildul maitati lan kulite batang. Idza dubira nalikane disamak apa iki mau jildul maitah. Apa itu al-maitah? Al-maitah itu adalah ma uzilat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyah. Yaitu hewan yang hilang kehidupannya, ya, hilang nyawanya dengan tanpa melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan aturan syariat. Itu yang disebut dengan al-maitah. Maka di sini yang dimaksud dengan jildul maitah yang bisa suci dengan disamak itu adalah kulit setiap hewan yang mana hewan tersebut itu menjadi najis kalau dia itu meninggal. Ya. Berarti di sini ada hewan yang masuk kategori definisi jildul maitah di sini itu adalah kulit hewan yang mana andaikan dia disembelih maka dia hewannya itu menjadi halal, tidak menjadi maitah. Contohnya misalnya kambing itu ketika kita sembelih ya halal, dia statusnya bukan maitah. Maka kulit daripada kambing tersebut juga bisa kita samak, nanti berubah samak menjadi suci. Kalau sudah disembelih secara asli ya hukumnya suci. Kulitnya juga suci. Itu kalau memang yang bisa kita sembelih ya. Sesuatu hewan kok boleh kita sembelih, artinya dia itu boleh kita konsumsi, jadi boleh kita makan. Berbeda jikalau misalnya hewan yang tidak boleh kita sembelih. Misalnya itu boyo mungkin ya. Boyo. Jadi boyo itu ketika dia hidup dia nggak najis. Boyo itu dipegang kulitnya sama wani nggak najis itu ya boyo itu. Tapi ketika dia mati ya dia menjadi batang. Maka boyo ini termasuk ghairul ma'kul, dia nggak boleh kita makan. Tetapi kulitnya andaikan disamak, jadi misalnya dia mati sampai ambil kulitnya sampai samak, maka kulitnya bisa menjadi suci. Ya kulitnya bisa gitu suci. Maka sekarang ini banyak tas-tas terbuat dari kulit buaya misalnya. Atau misalnya kambing lewat di tengah jalan tabrak sama truk mati, misalnya tabrak truk mati, itu sampean ambil leman-leman ya, sampean ambil sampean sembelih, sampean potong, kemudian ambil kulitnya sampean sama, itu kulitnya juga bisa menjadi suci juga ya, walaupun di situ dia itu batang, walaupun dia batang ya. Berbeda dengan itu adalah kulit anjing dan kulit babi. Kulit anjing dan kulit babi itu sejak dia hidup dia sudah najis ya. Maka apa gunanya jika yang ketika masih hidup saja sudah najis, maka tidak mungkin bisa untuk disucikan lagi. Tidak mungkin bisa disucikan lagi ya. Berbeda dengan misalnya boyo,
apa jenis mencawak misalnya, atau mungkin kayak apa ya, kambing yang tabrak bis atau tabrak truk tadi, itu masih bisa disucikan. Nah, yang namanya nyamak itu apa? Nyamak itu adalah naz'ul fadalat, yaitu menghilangkan apa ya, sisa-sisa daripada daging-daging itu dihilangkan dari kulit dengan menggunakan sesuatu yang pahit, hirif ya. Sesuatu tersebut disebut dengan sesuatu yang apa? Hirif, yaitu sesuatu yang pahit. Walaupun sesuatu yang pahit itu berupa sesuatu yang najis. Nah, ukuran sesuatu itu sudah disamak, sudah benar itu adalah apa? Jikalau dia direndam dalam air, ya direndam dengan banyu, maka sudah tidak bau lagi, terus tidak rusak lagi, maka itu berarti penyamaannya itu adalah sukses. Jadi nyamak itu apa? Sukses. Dalilnya, dalil bahasa nyamak itu benar-benar bisa digunakan untuk apa ya? Digunakan untuk mensucikan kulit. Itu adalah dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, idza tubighal ihabu faqat tahura. Idza tubigha nalikane disamak apa al ihabu apa kulit. Nah, faqat tahura, maka wis teman-teman suci apa ki mau kulit. Jadi kalau sudah kulit, kalau sudah disamak, maka dia sudah suci. Tetapi walaupun seperti itu, dia tetap diwajibkan untuk dikebyur lagi. Apa namanya? Para fuqaha mewajibkan untuk dikebyur lagi. Kenapa kok harus dikebyur? Walaupun sudah suci, kenapa? Karena apa? Karena bisa saja khilaf tersebut yang mencampuri tadi, yang merubah tadi, itu memang terbuat dari sesuatu yang suci. Akan tetapi dia itu sudah kena najis, yaitu najis yang ada pada kulit tadi. Maka ketika merata, ya bisa saja dia najis semua. Ya. Lebih lagi jikalau khilafnya itu yang mencampur yang pahit tadi itu berupa sesuatu yang najis, misalnya seperti kotoran burung dara, maka lebih lagi wajib untuk dibasuh. Baik. Terus nomor 3, wama lan perkara soro kang dadi apa ma dadi iku hayawanan iku hewan. Di sini yang dimaksud soro hayawan di sini dicontohkan oleh para fuqaha itu seperti misalnya singgat. Jadi ulat singgat itu yang dia itu muncul dari batang misalnya. Jadi batang, kemudian dari batang itu muncul singgat. Sebenarnya kalau diteliti lebih dalam lagi, ini bukan termasuk istihalah, karena para peneliti ya, para ilmuwan sekarang ya, ahli biologi dan yang lainnya itu mengatakan itu bukan kok berubah dari dagingnya batang kemudian menjadi singgat, bukan. Tapi itu sebenarnya batangnya itu hanya dijadikan tempat untuk hinggapnya lalat mungkin. Jadi lalat hinggap di situ kemudian bertelur, maka muncullah singgat tadi atau set itu ya. Jadi, atau larva lah apa ya jenenge buat pakan lele itu apa ya namanya ya, lupa saya. Zigot atau apa ya, maggot. Maggot itu bukan kok ya, sebagian peternak lele itu kan ngasih makannya dengan maggot ya. Maggot itu bukan kok terus kemudian dari apa ya, dari batang kemudian muncul hewan, bukan, tapi di situ ada lalat-lalat tertentu yang diambil, dimasukkan ke dalam kandang, kemudian diproses, terus kemudian lalat-lalat itu bertelur di batang-batang. Jadi dari batang-batang itu kemudian muncullah hewan-hewan baru seperti maggot ataupun ulat-ulat tadi. Jadi ini sebenarnya nomor 3 ini kalau dimasukkan dalam sesuatu yang berproses istihalah itu juga kurang tepat juga sebenarnya ya, kurang tepat juga. Ada juga istihalah yang di situ apa ya, murni menjadi istihalah dalam tubuh manusia. Imam Syarqawi mencontohkan istihalah yang terjadi dalam tubuh manusia seperti misalnya berubahnya darah menjadi susu. Nah, ini misalnya dalam tubuh hewan, sapi atau kambing ya, atau kerbau mungkin, atau hewan-hewan yang mamalia lainnya, itu berubahnya asalnya darah berubah menjadi susu. Manusia juga sama.
Jadi seorang wanita jika memiliki anak maka itu darahnya itu berubah menjadi susu atau darah berubah menjadi sperma. Nah, ini juga sama, ini sebenarnya masuk kategori istihalah. Atau kemudian darah berubah menjadi alaqah atau mudghah. Nah, ini juga sama istihalah. Bahkan mungkin manusia sendiri itu sebenarnya juga proses istihalah. Jadi seolah-olah istihalah itu kayak revolusi gitu ya, kayak revolusi, tapi bukan seperti kata Darwin yang asalnya kera menjadi manusia, bukan ya, tapi revolusi di dalam apa ya, dalam zat manusia itu sendiri, dari mulai sperma berubah menjadi alaqah, lalu alaqah berubah menjadi mudghah, mudghah berubah menjadi bayi dan seterusnya menjadi manusia seperti kita ini. Jadi mungkin kita ini juga sebenarnya proses daripada istihalah. Nah, dalam fikih itu ada yang namanya istihalah, cuman beda dengan yang atau mungkin evolusi, mungkin revolusi atau evolusi, saya nggak tahu bahasanya itu ya. Cuman di situ bisa saja yang dimaksud dengan revolusi atau evolusi istihalah seperti ini, tapi bukan istihalah seperti kayak Darwin itu, dari kera kemudian menjadi manusia. Itu malah aneh nanti, karena jelas itu bertentangan dengan nususul Quran. Di dalam Quran jelas dikatakan manusia pertama adalah Nabiullah Adam alaihi salam, dan nggak ada ceritanya Nabi Adam kok misalnya wajahnya itu seperti kera atau awalnya kera, itu nggak ada ceritanya. Karena apa? Karena dalam sebuah hadis dikatakan ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti. Allah tidak mungkin mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut itu hasanal wajhi, itu wajahnya itu tampan. Jadi nabi kok orang bagus itu ya nggak terlalu pantas lah, disawang tok itu sudah tidak menyenangkan ya. Jadi tugas utama nabi itu kan dakwahun nas ilal Islam, jadi mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Maka di situ nabi pun dibekali oleh Allah secara fisik saja itu sudah tampak menarik, sehingga kemudian orang-orang itu akan tertarik untuk masuk Islam. Maka jikalau nabi itu kok dipersepsikan awalnya itu dari kera misalnya, itu sudah sangat tidak menarik sekali gitu loh, sehingga orang-orang itu akan takut atau akan males nyawang wajah itu gak nyeneng nol gitu ya. Maka nabi itu dibuat oleh Allah, diberi perangkat oleh Allah karena dia sebagai ad-da'i ilallah, maka dibuat perangkat oleh Allah hasanal wajhi hasanas sauti, yaitu tampan wajahnya, enak suaranya, sehingga orang tuh akan mudah tertarik kepada nabi itu. Jadi kalau ada orang kok nggak tertarik dengan nabi itu, ya ada sesuatu yang kholal, sesuatu yang cacat di dalam jiwanya. Itu mesti seperti itu, karena semua aspek dan semua semua perangkat atau alasan-alasan yang menjadikan manusia tertarik itu ada semua dalam diri seorang nabi. Baik, kita lanjutkan. Faslun utawi iki iku fasol suci. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun, iku ana telu. Mughallazatun rupane najis sing berat, wa mukhaffafatun lan najis sing ringan, wa mutawassitatun lan najis sing tengah-tengah. Fase selanjutnya kita menjelaskan tentang hukum-hukum najis. Apa itu najis? Najis itu terbagi menjadi dua. Ada najis zahirah, yaitu yang akan kita bahas di dalam fasal ini nanti, yaitu najis al-zahirah. Ada juga najis batinah, yaitu najis yang terdapat dalam diri seseorang, di dalam jiwa seseorang. Najasah al-batinah itu menjadi titik fokus kajian, pembahasan dan amaliyah para orang-orang tasawuf, jadi as-sufiyah. Itu titik pembahasan utamanya adalah mensucikan diri, mensucikan jiwa dari an-najasah al-batinah, yaitu dari najis-najis yang sifatnya batin. Najis batin ini apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Oh, ada.
Ya, ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najasun, itu najis. Di sini najis di sini bukan kok berarti fisiknya orang muslim tuh orang musyrik itu najis, tidak. Misalnya ketika sama memegang orang musyrik kemudian sama harus wudu atau harus kamu bersihkan, itu tidak seperti itu ya. Bukan karena najis fisiknya itu, bukan. Nah, karena memang kenyataannya walaqad karramna bani Adam, jadi kita muliakan bani Adam. Para fuqaha pun mengatakan misalkan orang non muslim pun meninggal, itu tubuhnya itu tetap suci, tidak dikatakan tubuh yang najis ya, tidak dikatakan tubuh yang najis. Nah, berarti kalau seperti itu najis di sini dalam ayat ini mau tidak mau otomatis itu berhubungan dengan masalah batin. Jadi yang disebut dengan an-najasat al-batinah, yaitu najis-najis yang sifatnya batin. Baik. Najis batin itu banyak sekali ya, ada banyak sekali. Misalnya sifat sombong, sifat hasud ya, semua itu najis semua ya. Najis yang namanya najis apa? Batinah, yaitu sifat sombong, sifat hasud, dengki, iri, pamer, merasa paling baik, merasa paling soleh, merasa paling alim, dan seterusnya. Itu semua adalah najis batinah semua. Dan tentunya najis batin paling besar itu adalah asyirku billah, yaitu asyirku billah, jadi mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus al-kufru billah, yaitu mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah a'zamu ma'siyatin, yaitu a'zamun najasat al-batinah. Itulah adalah najis batin yang paling besar. Dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna fil qalbi mudghatun atau mudghatan. Di dalam hati itu ada sebuah mudghah, sebuah daging menggumpal. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jikalau daging itu baik, maka jasadnya baik semua. Wa idza fasadat, maka jikalau daging itu rusak, fasadil jasadu kulluh, maka semua jasad itu juga rusak. Ala wahiyya al-qalbu, yaitu hati. Yaitu apa? Hati. Adapun najis zahir ya, najis secara zahir itu definisinya adalah kullu mustaqzarin yamna'u min sihhatis salati haitsu la murakhisa, yaitu kullu mustaqzarin, segala sesuatu yang menjijikkan. Jadi kullu mustaqzarin, segala sesuatu yang menjijikkan, yang yamna'u min sihhatis shalah, yang mana itu bisa mencegah sahnya salat. Tapi haitsu la murakhisa, sekiranya tidak ada hal yang menyebabkan terjadinya rukhsah, rukhsah. Yang menyebabkan terjadinya rukhsah itu apa saja misalnya? Yaitu misalnya ada najis sementara dia tidak menemukan air ataupun debu ataupun hajar untuk mensucikan dirinya dari najis itu. Maka mau tidak mau dia waktunya sudah mepet. Maka mau tidak mau dia harus sholat dalam kondisi dia najis. Maka di sini ada rukhsah, ada keringanan, dia tetap boleh sholat walaupun di situ dia terkena najis. Baik. Nah, najis dengan model seperti ini, yaitu dengan model zahir ini hukumnya terbagi menjadi 3. Yaitu ada mughalladzah. Mughalladzah itu dikatakan mughalladzah karena dia itu paling berat dari sisi apa? Dari sisi penyebabnya, dan juga nanti paling berat tata cara untuk mensucikannya. Berat sekali ya. Terus ada juga yang namanya najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan-ringan. Karena kenapa ringan? Karena dia itu cara mensucikannya nanti mudah ya. Wa mutawassithah, dan najis mutawassithah yang tengah-tengah, dia tidak berat seperti beratnya najisnya anjing,
juga tidak ringan seperti ringannya nanti najis yang akan disebutkan nanti dalam kelompok mukhafafah. Maka di sini musannaf memulai pertama kali dengan najis mughalladzah. Al-mughalladzatu utawi najis mughalladzah iku najasatul qalbi, iku najise anjing, wal khinziri lan najise babi, wa far'i ahadihima lan cabange atau cawange salah sijine mengkono-mengkono al kalbu wal khinzir, ya. Di sini kemudian najis pertama najis mughalladzah, yaitu najisnya anjing atau najisnya babi. Kedua-duanya ini, babi maupun anjing ini, menurut mazhab Imam Syafi'i dihukumi najisul ain, yaitu baik ketika keduanya waktu masih hidup atau setelah mati, ya. Jadi misalnya tangan sampean kok basah kalau sampean memegang anjing, atau anjingnya basah sampean memegangnya, maka itu hukumnya tangan tersebut menjadi najis. Baik, dalilnya apa? Dalilnya itu adalah dari hadis yang diriwayatkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Kanjeng Nabi mengatakan tahuru ina'i ahadikum, kalau tidak salah ya, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-qalbu ay yaghsilahu sab'an ihdahunna biturab. Lalu dalam hadis lain dikatakan idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab, yaitu ketika ada anjing kok disitu ngokop itu maksudnya minum ke dalam salah satu tempat wadah kalian minum. Tidak ada anjing ngokop rono ke situ minum. Idza walaghal qalbu fi ahadikum, dia minum, kemudian minum terus, maka di situ Rasulullah mengatakan fal yaghsilhu sab'an, yaitu hendaknya dibasuh 7 kali, ya, dibasuh 7 kali, ikhdahunna biturab, salah satunya harus dengan debu. Dari sini Imam Syafi'i memahami apa? Sesuatu kok disuruh membasuh, ya, sesuatu kok. Jadi ada 2 riwayat hadis, ya. Riwayat hadis yang pertama itu hanya dengan idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ihdahunna biturab. Riwayat kedua itu menggunakan tahuru ina'i ahadikum. Nah, ini perlu dilihat. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i jelas-jelas di situ ada kata falyaghsilhu sab'an, disuruh membasuh sebanyak 7 kali. Nah, disuruh membasuh itu Syafi'i berpikirnya begini, sesuatu kok disuruh membasuh dan membasuhnya itu wajib. Nah, tidak mungkin sesuatu disuruh membasuh secara wajib kecuali jikalau sesuatu tersebut itu kalau enggak najis ya hadas. Nah, kalau dikatakan hadas tidak mungkin, karena hadas itu amrun i'tibarun yang yakumu bil a'dha. Jadi amrun yang i'tibari yang terdapat pada bagian tubuh manusia. Sementara ini dalam hadis itu dikatakan fil ina, di dalam apa? Di dalam wadah. Maka otomatis kalau itu tidak tidak hadas, berarti otomatis larinya ke najis. Dan itu diperkuat menurut mazhab Imam Syafi'i, diperkuat oleh dalil riwayat lain yang mengatakan tahuru ina'i ahadikum. Ada kata-kata tahur yang mana artinya itu adalah cara atau sucinya wadah milik salah satu daripada kalian semuanya. Baik, itu satu. Tapi menurut Imam Malik beda lagi. Riwayat yang tepat menurut Imam Malik itu adalah idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum, bukan dengan kata-kata tahur. Jadi tidak perlu dengan menggunakan kata-kata apa? Kata-kata tahur. Maka ketika seperti itu menurut Imam Malik, anjing itu tidak najis. Setahu saya ya, Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis. Adapun kenapa wajib dibasuh 7 kali, itu amrun ta'abudiyun, itu hanya amrun ta'abudi saja, karena memang tidak mesti yang dibasuh itu mesti najis. Misalnya sampan tuh mencuci tangan sampan yang kotor itu nggak mesti najis. Ini juga masuk akal juga. Jadi tidak mesti, mungkin saja itu hanya karena kotor gitu saja.
Dan perkara kotor tuh nggak mesti karena apa? Dia itu najis. Nah, jadi mazhab Malik mengatakan yang kotor tuh tidak mesti apa? Najis. Makanya kita kalau lihat orang kok misalnya engon-engon anjing, itu ya kita jangan langsung kemudian memvonis kalau orang tersebut itu non muslim. Itu belum tentu. Bisa saja dia muslim, dia mengikuti mazhabnya Imam Malik, kita husnudzon ya, dia mengikuti mazhab Imam Malik, dan di situ memang tidak semua anjing itu nggak boleh dipelihara. Ada yang boleh, misalnya anjing untuk menjaga kebun atau anjing untuk menjaga rumah dan yang lainnya itu boleh dipelihara ya. Nah, ketika seperti itu belum tentu ketika ada seseorang di situ kok misalnya memelihara anjing itu mesti kita hukumi sebagai najis, sebagai non muslim ya, belum tentu, karena bisa saja dia mengikuti mazhabnya Imam Malik. Itu satu. Terus kemudian dari hadis ini juga Imam Syafi'i melakukan praktek kias ya. Praktek apa? Kias. Kenapa saya katakan kias? Karena di situ dalam hadis itu hanya dikatakan idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum. Nah, di situ yang najis seolah-olah tuh hanya mulutnya saja. Mulut. Jadi yang namanya ngokop itu kan ya dengan mulut. Ya, ngokop itu dengan apa? Mulut. Idza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum. Jadi ketika anjing ngokop di dalam wadahnya. Berarti kalau ngokop ya, berarti yang najis mulutnya saja dong. Kan gitu. Ini juga ada kayaknya pendapat sebagian ulama, saya lupa ya. Apakah itu Qaulun lil Malik atau siapa, saya lupa. Itu yang mengatakan yang najis itu hanya mulutnya saja. Sebab Kanjeng Nabi hanya mengatakan itu kasusnya itu hanya dijilat atau dikokopi ya dengan mulut saja, sehingga di situ kemudian yang menjadikan najis itu ya mulutnya saja, bukan kok yang lainnya. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak gitu. Imam Syafi'i menggunakan kias aulawi, yaitu gini Imam Syafi'i, ketika mulutnya saja, yang mana mulutnya anjing itu adalah bagian tubuhnya yang paling harum, paling wangi, paling baik, itu mulutnya anjing. Kalau mulutnya saja yang paling bau itu itu najis, apalagi lainnya yang tingkatannya lebih rendah ya, lebih rendah posisinya daripada mulutnya anjing, maka itu juga lebih dihukumi najis lagi. Jadi jika mulutnya anjing aja najis, maka yang lainnya juga dihukumi najis. Ini sama, jadi kayak sama ya, nalarnya Syafi'i ini hampir sama, malah sama mirip dengan misalnya nalar Imam Malik ketika ini menurut saya hampir, walaupun tentunya berbeda ya, ketika membahas masalah masalah mulutnya orang yang berpuasa. Nah ini loh, jadi di dalam hadis dikatakan la khulufu famis shaimi atyabu indallahi minal miski. Jadi bau mulut seorang yang berpuasa yang berubah karena dia berpuasa itu atyabu, kata Kanjeng Nabi, itu lebih wangi minal miski daripada minyak misik. Lalu Imam Syafi'i punya nalar berpikir, punya ijtihad bahwasanya kalau bau mulut tersebut itu wangi, itu disenangi oleh Allah, maka menghilangkan sesuatu yang disenangi oleh Allah itu tentunya hukumnya makruh. Maka kemudian muncul daripada Imam Syafi'i sebuah keputusan hukum, kalau sudah zawalus syams, maka orang yang berpuasa tidak boleh sikat gigi atau siwakan, karena itu bisa menghilangkan khulufu famis shaim, itu bau mulut orang yang berpuasa, yang mana itu lebih disenangi oleh Allah. Karena menghilangkan sesuatu yang disenangi oleh Allah itu hukumnya makruh. Tapi Imam Malik punya nalar beda lagi. Kalau yang bau saja, kata Imam Malik, kalau yang bau saja itu hukumnya itu sudah atyabu indallah, itu sudah disukai oleh Allah, dianggap wangi oleh Allah. Apalagi jika yang bau mulutnya itu wangi, maka Imam Malik ya nggak apa-apa, malahan menghilangkan khulufu famis shaim itu nggak apa-apa. Kalau yang bau saja itu wangi, itu bagus, itu istimewa, apalagi yang wangi, maka tentunya akan lebih istimewa. Jadi ini menarik ini sebenarnya ya, ijtihad para ulama itu menarik ya, menarik sekali menurut saya untuk dipelajari, dan tidak melatih cara kita berpikir itu menarik sekali. Bagaimana bisa ya para ulama itu berpikir dengan
Dengan seperti itu cerdik dan cerdasnya. Terus wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulus sabiyi iku uyohe bocah lanang, bocah cilik lanang ya. Jadi uyohe bocah cilik lanang. Allazi rupane bocah cilik lam yata'am kang durung mangan apa ki mau allazi ghairal labani ing sakliyane susu ya, selain susu. Terus kemudian walam yabluh lang durung temeka sapa ki mu'assabi durung temeka al haulaini ing umur 2 tahun. Kemudian najis mukhaffafah itu apa? Yaitu najis pertama yaitu kencing ya, uyuh kencingnya anak laki-laki yang kecil yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan selain susu. Jadi gini maksudnya. Pertama itu jadi harus baul, harus kencing. Berbeda dengan kencing itu adalah ee-nya. Nah, kalau ee-nya jelas itu masuknya kategori mutawasithah nanti ya. Jadi ini kencingnya, pipisnya anak kecil. Jadi saatnya itu harus anak kecil. Nah, ukuran anak kecil itu gimana? Yaitu belum mencapai umur 2 tahun ya, belum mencapai umur 2 tahun. Berarti kalau anak kecilnya ini cewek, nah misalnya pipis tapi yang pipis itu anaknya cewek, maka najisnya bukan mukhaffafah lagi, tapi najisnya masuk kategori mutawassithah. Atau dia ya anak kecil, dia cowok, oke, belum berumur 2 tahun, tapi di sini ada qaid lagi lam yata'am ghairal laban. Dia belum makan ya, dia belum makan selain susu ya, dia belum makan selain susu. Maksudnya belum makan selain susu gimana? Jadi yang menjadi makanan pokok dia itu masih susu. Oke lah, kadang dia nyicipi roti, nyicipi kadang ya dikasih makan sama maknya, dikasih roti, dikasih nasi, kadang-kadang ya nasi yang diwenget-wenget, bubur ya, dikasih bubur ataupun yang lainnya. Tetapi makanan pokoknya bukan itu, makanan pokoknya adalah apa? Adalah susu. Berbeda jikalau anak yang laki-laki yang makanan pokoknya sudah berubah menjadi menjadi nasi misalnya, atau menjadi roti, atau makanan pokoknya sudah berubah menjadi bubur tadi. Kalau seperti itu ya sudah, berarti dia sudah bukan mukhaffafah lagi, tapi masuk kategori mutawassithah. Walhasil qaid najis mukhaffafah itu apa? 4. 1 harus berupa pipis, baul. 2 harus sobi, tidak boleh sobiyah, jadi harus anak kecil laki-laki. 3 dia belum pernah makan atau makanan pokoknya itu hanya berupa susu, belum yang lainnya. Nomor 4 belum mencapai umur 2 tahun. Ya, dalilnya di mana? Karena kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat hadis Bukhari Muslim dari Ummi Qais, ya, kanjeng Nabi di situ Ummu Qais datang membawa salah satu anaknya yang masih kecil, yang mana anaknya itu belum makan apapun. Lalu Rasulullah memangku aja, fa'ajlasahu fi khishri, dan dipangku oleh kanjeng Nabi. Setelah itu kemudian ternyata malah nguyuhi mipisi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kanjeng Nabi meminta air, terus airnya itu disirat-siratke kepada pipisnya tadi. Kanjeng Nabi gak sampai membasuh. Tapi nak misalkan dibasuh ya berarti lebih utama lagi. Wal mutawassithatu utawi najis mutawassithah iku sairun najasati, iku sisane pira-pira najis. Najis mutawassithah itu selain najis mughalladzah dan selain najis mukhaffafah itu masuk kategori najis mutawassithah. Dalam syarah kitab ini disebutkan ada banyak sekali najis mutawassithah. Ya, banyak sekali. Misalnya pipis manusia selain ataupun hewan ya.
selain daripada anak tadi, anak kecil yang belum berumur 2 tahun dan belum makan selain susu, maka itu masuk kategori najis mutawassithah ya. Terus kemudian juga apa? Kemudian juga khamr ya. Terus kemudian juga ya, baik dari hewan maupun manusia. Wadi, madhi ya, darah ya. Terus kemudian nanah. Terus kemudian apa itu? Air yang dari apa ya? Dari pelenting-pelenting itu juga sama. Terus utah-utahan manusia dan macam-macam yang lainnya ya, batang-batang selain batangnya anjing ya, selain batangnya anjing, telur dari hewan batang ya. Dia ada telur ya, telur itu semua suci ya, telur itu semua suci, tidak ada telur yang apa najis, hanya aja ini ketika membahayakan di situ haram untuk dimakan. Maaf tadi saya salah, saya kira telur, enggak ya. Terus keputihan itu juga najis, sudah saya singgung sedikit di depan, dan macam-macam yang lainnya ya. Insya Allah kita bahas nanti pada kesempatan yang lain. Cukup sekian, tertutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.